Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di hari Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa berkumpul dan bercengkrama dalam acara kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh kolaborasi PCIM dan PCINU Yordania dan juga disupport oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan guru besar kita, guru di bidang ekonomi Islam, Dr. Syafi'i Antonio. Selamat datang Dr. Syafi'i Antonio di kuliah Ramadan kali ini. Insyaallah beliau pada hari ini akan memaparkan ilmunya yang Masya Allah besar ya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita dan para pendengar sekalian. Saya sebagai pembawa acara kali ini insya Allah akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari PCIM Yordania, yang ketiga sambutan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Bapak Andi Rahmianto, yang keempat acara inti, yaitu materi dari Dr. Syafi'i Antonio, dan yang kelima adalah penutupan. Nah, mari kita masuki acara pertama kita, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara kedua, yaitu sambutan dari PCIM Yordania kepada Ustadz Nafid Firdaus. Dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, biar aja polosan berkuasa penuh untuk Kerajaan Yordania merangkap negara Palestina, Ayahanda Andi Rahmianto, beserta Bapak-Bapak pejabat kami, semoga selalu diberi kesehatan. Yang terhormat Ayahanda Dr. Syafi'i Antonio yang berkenan hadir dalam acara spesial kita, yaitu terkait dengan acara kolaborasi bersama antara PCIM dengan PCINU Yordania yang disupport langsung oleh KBRI Amman. Yang terhormat juga kepada Ketua PCINU Yordania atas inisiatif acara kita pada kali ini, sehingga menghadirkan materi yang mana sangat dinantikan ilmunya kepada hadirin yang ada pada hari ini. Dan juga kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia, baik yang ada di Yordania maupun yang ada di Indonesia, semoga diberi keberkahan, kesehatan, dan juga diberi kesempurnaan dalam beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabira basira, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw, wa ja'ala fiha siraja, wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira, وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta kenikmatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Ramadan hari ini. Kedua kalinya sholat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Kami dari PCIM Yordania mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mewakili juga dari kawan-kawan dan warga Muhammadiyah yang ada di Yordania, Bapak Andi dan juga Pak Syafi'i,
Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu acara bersama kita, yaitu kuliah Ramadan spesial bersama Ayahanda Dr. Syafi Antonio yang diselenggarakan secara kolaborasi bersama antara PCINU Yordania bersama KBRI Aman. Semoga acara-acara kolaborasi bersama seperti ini bisa terus dibuat ke depannya untuk kebersamaan dan juga persatuan kita baik di Indonesia maupun di Yordania ataupun di berbagai tempat yang lainnya, karena PCIM dan PCNU sendiri ada di berbagai dunia. Yang kemarin kita juga saksikan bahwasannya telah terselenggara silaturahmi PCINU sedunia bersama ketua ketua NU dan juga Ibu Menteri Luar Negeri. Terakhir, kami sampaikan bahwasannya PCM Yordania baru diaktifkan kembali akhir tahun lalu, Pak Andi, dan begitu juga Pak Syafi'i. Dan rangkaian diskusi dan kuliah Ramadan kali ini adalah menjadi salah satu program yang kita jalankan. Warga Muhammadiyah di Yordania memang tidak banyak, yang kita data kurang lebih juga tidak sampai 30 orang. Semoga kehadiran kita PCM Yordania bisa selalu menghadirkan program-program yang terbaik untuk kita bersama dan juga Indonesia ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kuliah Ramadan kali ini berjalan dengan baik dan juga memberikan ilmu serta wawasan kita sehingga menghadirkan keimanan dan selalu patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah Ramadan kali ini yang tinggal tersisa beberapa hari. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan juga menjadi hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabil taufiq wal hidayah wal liqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Yordania merangkap Palestina, Ayahanda Bapak Andi Rahmianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama izinkan saya menyapa sahabat lama saya, Pak Ustadz Syafi Antonio. Beliau selain memang pakar dalam bidangnya, Ustadz, memiliki pesantren, tapi yang tidak kalah penting, saya ingin sampaikan beliau ada alumni Yordania, alumni University of Jordan. Jadi teman-teman mahasiswa, baik yang NU maupun yang Muhammadiyah, ya, yang belum tahu, beliau ini, Pak Syafi Antonio ini adalah alumni University of Jordan. Jadi kalian perlu berbangga sebagai mahasiswa yang saat ini sedang belajar di Yordania, memiliki seorang alumni ya sekapasitas Pak Ustadz Syafi Antonio. Terima kasih Pak Syafi atas kesediaannya hadir dalam kegiatan Ramadan ini. Ini juga bentuk kolaborasi tiga pihak ya, tripartit antara PCIM Yordania, PCNU Yordania, dan KBRI Aman. Tentunya saya selaku yang dituakan di KBRI Aman, kita harus berada di atas semuanya. Ya. Ini adalah bagian dari pembinaan kita di tengah masyarakat negara Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri. Tentunya dalam kesempatan ini dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tahun ini memang agak istimewa ya, meskipun di tengah lockdown, di tengah keterbatasan, di tengah situasi kedaruratan, alhamdulillah bulan suci Ramadan ini kita cukup banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pun harus dilakukan secara virtual ya, secara online seperti kuliah kita pada siang hari ini. Namun insya Allah ini tidak menghilangkan makna ya,
dan semoga juga bermanfaat buat semua yang mengikuti pengajian ini dan juga bisa menjadi ibadah bagi kita semua untuk mengisi hari-hari bulan suci Ramadan yang sudah tinggal 3 hari lagi, Allah. Jadi itu dari saya, sekali lagi Pak Ustadz Syafi'i, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kita dengan senang hati akan mendengarkan siraman rohani maupun petuah-petuah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua PCIM Yordania dan juga sambutan dari Bapak Dubes Republik Indonesia untuk Yordania menangkap Palestina. Kami mohon izin untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu adalah acara keempat kita, acara inti, yaitu materi dari Dr. Syafi'i Antonio. Insya Allah akan ditemani oleh moderator kita, yang mana beliau juga adalah mahasiswa University of Jordan. Kepada beliau Ahmad Giyas Fawaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kami ingin ucapkan salam hormat kepada guru kami, kepada senior dan kakak kelas kami kalau boleh saya sebutkan, yakni Bapak Dr. Syafi'i Antonio, alhamdulillah yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Juga kepada Bapak Duta Besar dan kepada para Bapak, Ibu, Home Staff, Local Staff, dan juga sourcing staff yang hadir, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran besar hari ini kita dapat menghadirkan beliau untuk hadir bersama-sama kita untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dan berbagi aura-aura positif di masa pandemi di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir sisa Ramadan ini. Baik, Ustaz Syafi'i Antonio, sebelum kita masuk, saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin CV dan profil beliau sedikit. Dr. Syafi'i Antonio, beliau adalah seperti yang sudah disebutkan Bapak Duta Besar tadi, menyelesaikan S1-nya Sarjana Syariah di University of Jordan di tahun 1990, lalu melanjutkan Master of Economic di International Islamic University Malaysia pada tahun 92. Dan terakhir menyelesaikan doktor dalam bidang banking and microfinance di University of Melbourne 2004. Saat ini beliau dikenal sebagai founder Tazkiyah Institute dan juga menjadi dewan pakar dewan syariah di beberapa lembaga keuangan dan bank-bank syariah. Dan beliau juga sangat kita kenal sekali sebagai seorang ahli pakar ekonomi Islam Indonesia. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai pembahasan hari ini. Dengan segala hormat, kami aturkan waktu dan tempat kepada Dr. Syafi'i Antonio. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa nahnu al-hadirun fi hadzal majlis. Insyaallah minhum salatan wa salaman daimaini minal yaumil ladzi ba'atsna subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar beserta Ibu, demikian juga kepada segenap pimpinan dari BRI Jordan, demikian juga kepada keluarga besar, warga NU dan warga Muhammadiyah serta warga masyarakat Indonesia di Yordan. Adalah satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing pada sore hari ini atau pagi hari ini di Yordan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kata Yordan disebut, memang hati itu bergetar, apalagi kalau lihat dan ingat
hari-hari perjuangan karena saya secara intelektual lahir di Yordan dan juga besar secara rohiyah juga di Yordan. Jadi Yordan dan Palestina, walaupun tidak terlalu sering ke Palestina, mungkin hanya 4 kali saat di sana dan ada beberapa kali setelah ke Indonesia. Tapi Yordan dan Palestina adalah satu yang padu yang ada di hati setiap insan Muslim. Izinkan saya pada sore hari ini untuk sharing tentang bagaimana kita untuk tetap optimis, bagaimana kita untuk tetap kreatif di saat pandemi ini, terutama kita harus mensikapinya dengan sikap yang positif dan sikap yang baik begitu. Insya Allah saya kasih judul namanya The Power of Belief and Creativity During Pandemic. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap optimis pada waktu pandemi COVID ini. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Corona ini begitu banyak hikmahnya karena mendorong kita untuk naik levelnya baik secara spiritual, secara sosial, dan secara finansial. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa kreatif, baik secara spiritual kita bisa memaknainya dengan satu makna yang baru, secara sosial, Masya Allah ternyata dengan COVID itu kita menjadi lebih banyak silaturahim. Dan secara finansial kita disuruh berpikir bagaimana memasuki dunia digital. Kalau waktu sebelumnya kita mungkin ekonomi biasa, nah sekarang ini kita diminta untuk masuk ke dalam dunia online. Karena hanya dengan itu kita bisa survive. Otomatis kita dipaksa untuk mempelajari ilmu baru. Saya ingin memulai dari sisi ekonomi dan finansial. Jelas secara finansial ini kita memiliki tantangan banyak. Walaupun sebagian ada yang terdampak, sebagian terdampaknya sedikit, sebagian terdampaknya besar. Kalau kedutaan mudah-mudahan tidak berdampak karena anggarannya sudah pasti dari Kemenlu, tapi mungkin ada beberapa program yang terpaksa dikurangi. Karena apa? Karena pendapatan negara itu sebagian besarnya dialihkan untuk COVID, jumlah sekitar 405 triliun rupiah. Demikian juga yang orang tuanya berdagang, orang tuanya bekerja, itu banyak proyek-proyek yang digeser waktunya, bahkan mungkin ada yang di-cancel, sehingga teman-teman keluarga besar mahasiswa mau tidak mau juga ada yang terdampak. Nah, secara global memang pertumbuhan ekonomi dunia itu akan menurun. Ada yang memprediksikannya akan minus 1,1, JP Morgan, kalau The Economist Intelligence Unit memprediksinya minus 2,2, IMF juga memprediksikan negatif, di hampir semua lembaga keuangan dunia itu mengatakan kita ini rada berat. Nah, dampaknya terhadap Indonesia ini ada di tingkat rumah tangga, demikian juga di tingkat UMKM. Kalau yang perusahaan menengah besar, kalau dia masih punya saving, masih punya tabungan, berarti masih aman. Tetapi semakin besar perusahaan, semakin susah dia untuk melakukan manuver. Keuntungan perusahaan kecil, dia untuk melakukan perubahan itu lebih simple, walaupun mungkin dari sisi tabungan dan resources juga lebih sedikit. Jadi memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Di Indonesia dari sisi aspek rumah tangga, memang sekarang kita fokus artinya kepada kebutuhan-kebutuhan pokok dan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier. Seperti misalnya kredit mobil itu turun, hilang 90%-nya. Jadi pertumbuhan sales mobil itu berkurang. Demikian juga apartemen, sekarang orang belum berpikir apartemen, tapi bagaimana mengamankan kebutuhan dapur dan mengamankan untuk menyelamatkan perusahaan yang dimilikinya. Nah, ini
pengalaman saya pribadi, ada beberapa sektor memang yang terkena. Ada beberapa sektor yang terkena, terutama sektor pariwisata. Sektor pariwisata, demikian juga pasar modal, properti, transportasi jelas, konstruksi, demikian juga rumah makan yang dine-in, itu banyak sekali terkena. Makanya Menteri Keuangan memprediksi kita itu dari 5,5% akan turun menjadi 2,3 dan bisa jadi kita akan turun menjadi minus 0,4, oke, sampai 1,4. Jadi dari 5 turun ke 2,3 bisa menjadi minus 0,4. Itu yang diprediksikan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, jikalau kita nol growth-nya, berarti anggaran KBRI tahun ini akan sama dengan tahun lalu. Tapi karena ditarik sekitar 405 triliun, berarti akan ada yang berkurang. Dan satu lagi yang harus kita antisipasi, karena 3 bulan kita sudah tidak berproduksi kan. Maret tidak berproduksi, April tidak berproduksi, Mei juga tidak berproduksi. Banyak perusahaan yang karena tidak ada produksi tidak berkontribusikan pajak gitu. Jadi hampir bisa dipastikan pendapatan pajak kita di 2020 itu akan jauh di bawah 2019. Itu sudah pasti. Karena ekonominya lockdown, banyak hotel yang kemarin berkontribusikan pajak sekarang enggak, penerbangan tidak, umroh itulah yang nanti ujungnya karena tidak ada produksi maka tidak ada pajak gitu. Kalau tidak ada pajak berarti alokasi kita juga akan berkurang. Jadi itulah mungkin harus kita antisipasi, gejalanya global, gejalanya nasional, tapi nanti masuk ke dalam keluarga kita karena anggarannya akan berubah. Banyak orang yang sudah di PHK, yang kerja harian tidak ada kerjaan, yang kerja kontrak tidak diperpanjang kontraknya. Demikian juga mungkin yang tugasnya tidak terlalu fundamental di bagian operation, di bagian marketing rada dikurangi. Seperti itu. Itu adalah yang terjadi saat ini. Ini mempengaruhi terutama di sektor korporasi, tadi saya sudah mengatakan. Jadi untuk yang manufaktur, perdagangan, transportasi ini sangat kental. Nah, khusus untuk sektor keuangan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perbankan kita itu sekarang terkenanya double hit gitu loh. Pertama dari sisi tabungan, orang pada narik tabungannya. Otomatis ini mempengaruhi likuiditas perbankan. Yang kedua dari sisi rentabilitas, yang nyicil nggak bayar cicilan. Jadi yang nyicil nggak nyicil, artinya pendapatan bank berkurang, itu mempengaruhi margin yang dimiliki, yang didapat oleh bank dan lembaga keuangan. Tapi dari sisi yang lain juga ditimpa penarikan jumlah tabungan yang cukup besar. Karena orang mungkin 1 bulan masih ada di dompetnya. Tapi bulan kedua sudah habis gitu loh. Bulan ketiga narik lagi tabungan, nyairin deposito begitu loh. Jadi sektor keuangan ini akan terkena dari sisi dua. Dari sisi pembiayaannya banyak yang nunggak, bahkan ketika Presiden mengatakan 1 tahun nggak perlu bayar cicilan. Itu tuh berdampak banget ke dunia perbankan. Jadi mereka mau lancar, mau ada uang, mau enggak, yang penting ngemplang aja 1 tahun nggak bakal nyicil gitu. Ini kan bahaya. Jadi itu ada message mungkin yang terlalu cepat Bapak Presiden mengungkapkannya sebelum berbicara dengan OJK dan dengan perbankan. Sementara di lapangan banyak bupati, wali kota yang sudah menerjemahkan dilarang menarik cicilan multi finance, demikian juga lembaga kredit dilarang menarik cicilan. Itu sudah terjadi. Mungkin kalau di Jordan saya kurang paham, sudah terjadi di Indonesia. Nah, jadi ini skenarionya, konsumsi rumah tangga berkurang, konsumsi pemerintah juga itu akan menurun,
investasi akan jelas menurun, ekspor juga akan menurun, demikian juga impor juga menurun, dan pertumbuhan kita dari 5,3 menjadi 2,3 dan 0,4. Ini adalah apa yang sedang dan akan terjadi. Nah, tetapi kita sebagai Muslim harus menjadikan ini sebagai satu tantangan. Tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh pasrah diri. Oke, pemerintah alhamdulillah sudah melakukan langkah terbaik dengan mengalokasikan 405 triliun, walaupun itu mungkin akan mempengaruhi postur APBN kita karena ambilnya cukup besar. Oke, bagaimana ini harus kita lakukan? Rasulullah SAW memang pernah mengatakan, Sa'alat Aisyah Rasulullah SAW anit-ta'un fa'ajaba annahu kana azaban minallahi liman yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin wa man ja'ahu ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban kana lahu mislu ajri syahid. Artinya Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang wabah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah azab dari Allah diturunkan kepada orang yang dikehendakinya. Tetapi bisa jadi rahmat bagi kaum muslimin. Barang siapa datang ta'un, kemudian bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya, seraya mengharap pahala dari Allah dan yakin tidak ada yang menimpanya kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Jikalau ada sesuatu dia dapat mati syahid. Jadi ini pastinya mahasiswa sudah hafal semua hadis ini. Jadi PSBB dan lockdown itu sudah ada hadisnya dan Rasul sudah pernah mengantisipasinya sekitar 15 abad yang lalu. Jadi ini sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Oke. Nah, secara tauhid ini kita harus mengatakan kalau ada yang berkurang dari kita, kita tidak boleh berkecil hati. Karena sesungguhnya kalau ada tabungan berkurang, ada aset yang berkurang, ada pekerjaan yang berkurang, kita diingatkan kita tuh ada dua jenis aset, ada aset yang tangible dan intangible. Tangible itu artinya bisa dipegang, bisa dilihat seperti tabungan, rumah, kendaraan, sawah, ladang, itu adalah tangible. Yang intangible, kalau kita sekarang ada yang hilang, deposito kita berkurang, tabungan kita berkurang, atau bahkan pekerjaan kita hilang, atau bahkan mungkin proyeknya jadi, itu adalah sebagian yang tangible yang diambil sama Allah. Tapi jangan lupa kita masih punya kekayaan yang sifatnya intangible. Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Yang mana kesehatan ini sangat amat mahal. Kalau bapak-bapak yang ada di Jordan disuruh milih, mau tetap deposito tetapi kesehatan hilang dan masuk ke rumah sakit persahabatan, atau hilang deposito, hilang tabungan, tetapi corona nggak jadi datang. Kira-kira milih yang mana? Habis pekerjaan, habis rumah, habis semua, tapi kita masih sehat, nggak pakai ventilator. Pasti orang pada pilih lebih baik kita sehat walaupun nggak punya apa-apa. Istri yang baik, suami yang setia adalah aset. Anak yang membanggakan adalah aset. Yang hafal Quran adalah aset. Kita bisa tenang di Indonesia, tidak heboh seperti di Baghdad atau di Syria. Itu adalah satu kenikmatan. Jadi ini adalah intangible yang harus kita syukuri. Sebagai insan yang muslim, kita harus meyakini ini adalah satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Intangible asset. Oke. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, banyak orang itu suka lupa kepada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmatani maghunun fihima katsirun minan nas as-siha wal faragh. Jadi banyak orang yang suka lupa bahwa sehat itu nikmat dan waktu senggang juga nikmat. Nanti jikalau tidak ada, baru kita menyadari ini sangat mahal. Oke. Yang harus kita ingatkan juga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ada yang dari kita kesulitan sekarang zaman pandemi,
kita keluh kesah, kita harus bertanya, dahulu kita ke dunia bawa apa? Jawabannya kita nggak bawa apa-apa kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan ingatlah ketika kamu hadir ke dunia dahulu kamu nggak bawa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jangankan punya apapun. Dalam surat Al-An'am 78 dikatakan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kita itu tidak membawa apapun ke dunia ini. Kita tidak membawa apapun ke dunia ini. Masya Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu rezeki. Nah, di sini bahasanya la ta'lamuna syai'a, tidak membawa apapun, bukan tidak mengetahui apapun, bukan tidak memiliki apapun. Kenapa? Karena sebelum kita memiliki, kita tahu dulu. Sebelum punya handphone, tahu dulu apa warna handphone. Sebelum punya rumah, tahu dulu berapa luasnya rumah. Sebelum punya mobil, tahu dulu apa warnanya mobil, berapa harganya. Nah, saat kita lahir, kita itu jangankan punya, tahu pun tidak. Masya Allah, itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kau bermodalkan apa hadir ke dunia? Karena dahulu juga tidak tanpa modal. Nah, ketika Allah ambil, kita nggak boleh marah. Ketika Allah ambil, kita nggak boleh marah. Itu. Yang berikutnya, ternyata yang diambil oleh Allah itu hanya sebagian. Masih banyak sisanya. Masya Allah, Allah mengambil tabungan kita, kita masih ada rumah. Kalau Allah ambil rumah, kita masih ada keluarga. Masya Allah, ketika diambil satu demi satu, masih ada sisanya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus tetap dikasih sehat, Pak, kita masih ada nama baik, kita bisa memulai lagi. Selama kita masih dikasih umur, selama dikasih sehat, selama punya nama baik, kita masih bisa mulai lagi. Bahkan orang yang pernah ditahan pun koruptor, Masya Allah, itu masih bisa memulainya lagi. Padahal namanya sudah jelek. Apatah lagi jikalau kita kena musibah, corona ini ada sedikit kesulitan, kita masih bisa memulainya lagi. Aspek yang kedua yang ingin disoroti adalah aspek sosial. Nah, ternyata dengan corona ini kita menjadi lebih kohesif, lebih dekat, walaupun secara virtual. Corona membawa anggota keluarga kembali ke dalam rumah, menambah quality time yang dahulu jarang ada. Nah, sekarang dengan adanya quality time, kita bisa mengapresiasi istri, ternyata di dapur itu berat. Demikian juga istri bisa mengapresiasi suami yang sekarang ternyata masih lebih banyak waktu untuk baca Quran, untuk memperhatikan pelajaran anak, lebih dekat dengan kesibukan satu sama lain. Jadi ini secara sosial harusnya meningkatkan bonding keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita punya waktu banyak untuk belajar. Masya Allah. Yang dahulu mungkin kita nggak punya banyak waktu, nah sekarang kita banyak waktu. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala zaman corona ini saya bisa menulis paper untuk kelengkapan guru besar. Mudah-mudahan sebentar lagi jadi profesor penuh. Sekarang sudah associate profesor. Tinggal sedikit lagi. Nah, zaman corona ini saya ngebut harapannya akhir tahun bisa guru besar penuh. Nah, ini satu waktu yang di hari-hari biasa nggak ketemu tuh waktunya. Tapi di zaman corona ini karena tidak kemana-mana, alhamdulillah jadi banyak waktu untuk tulis. Walaupun banyak diganggu oleh presentasi di sana-sini. Khusus untuk Jordan bukan gangguan, tapi nostalgia. Alhamdulillah. Oke. Karena ini ternyata Pak, tolong di sini ada di Amerika, ada di Inggris, ada di mana masing-masing 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Ya, sedang juga. Oke. Masih keluarga, ini ada satu hadis yang sangat luar biasa dari Imam Tirmizi. Amsik alaika lisanak, wal yasa'aka baitak, wabki ala khoti'atik. Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Wal yasa'aka baitak, maka merasa luaslah di rumahmu.
Jadi walaupun rumahnya tipe 36, 45, 70, kita harus merasa luas. Oke. Wabki ala khotiatik, dan engkau harus menangisi dosa-dosamu. Berarti ini sangat luar biasa ini. Hadis ini cocok banget saat lockdown dan PSBB. Kita harus menjaga lisan, tetap di rumah, dan menangisi atas kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Jadi ini ada pesan yang sangat luar biasa dari lockdown. 1, diam di rumah. 2, jaga lisan. 3, jaga mata dan tangisi dosa. Nah, khusus untuk yang jaga mata ini ya, karena di rumah ini kita pegang laptop terus dengan internet, itu Masya Allah matanya bisa kemana-mana. Tapi Alhamdulillah karena Ramadan kita menjadi terjaga. Oke. Jadi ini hadis ini sangat luar biasa, kontekstual banget. Kita suruh diam di rumah, kemudian kita jaga lisan, jaga mata, dan kita disuruh menangisi dosa. Nah, dengan seperti ini, maka secara spiritual kita pun akan naik dan akan meningkat insya Allah. Nah, coba kita ada lihat beberapa hikmah ya dari lockdown ini secara ekonomi dan dari corona ini secara ekonomi. Ini secara spiritual. Masya Allah, corona ini mengajarkan bagaimana virus kecil ukurannya 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di muka bumi dalam waktu yang begitu singkat. Kalau perang pun nggak bisa menghentikan sekian banyak. Oke, di Yaman perang itu siang malam beberapa tahun ternyata tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh corona. Tapi corona ini bisa menghentikan manusia di seluruh dunia dengan 1 bulan saja. Yang kedua, corona menutup bar, klub malam, rumah bordir, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat. Dulu tempat dugem itu rame terus, sekarang orang nggak mau dugem karena takut. Itu juga menjadi baik. Ada konser-konser segala macam dulu rame, nah sekarang alhamdulillah berkurang. Kecuali kemarin konser Amal di Ancol yang banyak diprotes. Ini juga mengurangi tentang kemaksiatan. Corona merevisi hubungan dengan bank dan lembaga pembiayaan. Kalau kemarin itu bunganya tetap, nah sekarang dengan adanya corona dipaksa untuk direvisi karena sistem bunga tetap ternyata mungkin tidak cocok lagi, sekarang harus berbagi hasil. Masya Allah, ini mengakibatkan kita merevisi bagaimana hubungan dengan lembaga pembiayaan. Nah, corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Alhamdulillah, sekarang ngitung benar siapa yang miskin, siapa yang yatim, siapa yang nggak punya beras, itu diperhatikan betul sekarang. Kemarin ya sedang-sedang aja sih. Demikian juga corona memaksa pemerintah mengalihkan anggaran militer menjadi anggaran kesehatan. Kalau kemarin ya panglimanya adalah militer, beli Sukhoi itu berapa, nah sekarang mungkin ditangguhkan. Negara udah kalah, nggak perlu ditembak pakai Sukhoi, ditembak pakai corona aja kita sudah babak belur gitu. Makanya anggarannya dari militer pindah ke kesehatan. Corona membuat bumi kita sedikit bisa bernafas, ozon bisa lebih jernih. Ini kesyukuran. Bumi bisa bisa lebih jernih, bisa lebih terang, dan sungai-sungai banyak yang bisa lebih jernih lagi karena pembuangan sampah tidak masif seperti dulu. Corona banyak membuat manusia berdoa kepada Allah tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Otomatis karena kematian itu begitu dekat dan begitu nyata, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian juga kita melihat bahwa kematian itu begitu nyata dan begitu dekat. Ada dahulu yang sama-sama di Kein, rapatnya tiap minggu dengan Pak Sucisno Bahir, seniornya Bapak Dubes, seniornya Ibu Ismi, itu rapat tiap minggu dengan saya. Masya Allah. Dan beliau adalah pimpinan Muhammadiyah. Bapak Muhammad Najih. Itu rapat dengan beliau itu tiap minggu saya tuh. Masya Allah. Beliau adalah
Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Baru saja 2 minggu lalu saya dengar, Masya Allah beliau positif corona, hanya 4 hari saja, kemudian dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kena dengan teman kita sendiri. Kemudian juga di kompleks saya juga ada yang almarhum juga, jamaah masjid di tempat lain kena juga. Masya Allah. Demikian juga ada yang masih sifatnya om, itu juga dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala karena corona. Masya Allah, ini begitu dekat, bahkan ada anak mahasiswa juga mungkin ketika pulang itu juga orang dalam pemantauan. Ini jadi begitu dekat. Nah, berikut ini saya ingin sharing satu video. Mungkin ada yang sudah nonton, tetapi Masya Allah begitu banyak mayat yang bergelimpangan di rumah sakit di New York, belum bisa dipulasaran karena yang meninggal dengan yang bisa dikuburkan itu lebih banyak yang meninggalnya. Ini dari Febrian, orang Yordan juga. Subhanallah, itu adalah pemandangan di Rumah Sakit New York yang Masya Allah ini perawatnya adalah orang Mesir. Nah, corona mengajarkan cara bersin yang sehat, menguap yang baik dan benar. Ini juga akhirnya kita menjadi concern dengan cara yang sehat dan benar. Sebelumnya mungkin kita kalau bersin aja, sekarang terpaksa untuk mulut kita. Demikian juga mengajak kita untuk lebih banyak peduli dan berbagi dengan saudara kita yang sulit dan lebih sulit dari kita. Ini Masya Allah kita diajak untuk memperhatikan itu semua. Nah, ini karena ini datangnya corona ini di Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya melihat ini satu yang sangat luar biasa. Jadi ketika datang di Ramadan ini, ibaratnya seperti hujan ya. Dia membasuh yang kotor-kotor dan menyuburkan benih-benih yang perbuatan baik. Jadi Ramadan ini ibarat hujan, dia bisa membasuh kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita. Tidak banyak bermunajat, Lailatul Qadar seperti malam tadi malam, dan harapannya bisa menumbuhkan yang baik. Nah, ini makanya bagaimana agar Ramadan ini yang tersisa tinggal 3 hari, kita harusnya memiliki perencanaan dan target, kemudian kita memiliki pengaturan waktu, dan kita disiplin melaksanakan target Ramadan ini. Apakah kita mau hatam 2 kali, mau baca buku, mau menambah bahasa Arab, mau menambah bahasa Inggris, mau menguasai manajemen, leadership, IT, digital. Ini adalah waktu yang paling baik kalau kita ingin belajar. Jadi waktu yang paling belajar itu adalah yang paling baik saat di lockdown dan di bulan puasa seperti ini. Sama mungkin nanti kita harus ada evaluasi di akhir bulan. Oke,
Nah, saya buat satu ini, kita ini namanya harus lahir kembali, newborn personality. Jadi kita harapannya harus terlahir kembali menjadi seorang yang baru, seorang yang secara emosional, secara spiritual, secara finansial kita harus terlahir kembali. Nah, kalau ini adalah mappingnya Bapak Ibu, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini ada before Corona dan during Corona serta after Corona. Kita harus bangkit secara finansial, emosional, dan sosial. Kita harus lebih baik secara fisikal, intelektual, dan spiritual. Ramadan ini ada special push of Ramadan, dan harapannya kita nanti akan terlahir kembali. Ya, ini harapan kita bagaimana kita bisa menjadi seorang yang lebih bagus secara Ramadan, secara disingkat menjadi fast peace. Singkatannya gampang, fast peace. Finansial, emosional, sosial, fisikal, intelektual, dan spiritual. Finansial, kalau ada yang riba-riba, itu dihilangkan. Hutang-hutang, kita coba kurangin. Suka keliru antara kebutuhan dengan keinginan, terlalu banyak keinginan, kita coba rapihin. Kita kurang sabar, kita kurang syukur, kita tidak mau qanaah atas pemberian Allah kepada kita, tetapi banyak ngoyo gitu loh. Itu secara emosional harus kita rapihkan. Demikian juga secara sosial, bagaimana kita bisa diterima di kantor, diterima di perhimpunan, diterima di kampus, diterima di tempat sholat berjamaah, orang bisa mengapresiasi kita, hidup lebih harmonis. Itu berarti sosial intelijen yang harus kita tingkatkan. Secara fisik juga bagaimana Ramadan ini mendorong kita untuk berat badannya lebih ideal gitu loh. Syukur-syukur bisa six pack. Karena tidak ada seorang istri pun yang tidak senang jika suaminya six pack, dan tidak ada suami yang tidak senang jika istrinya badannya ramping, tinggi semampai, tidak gelember-gelember gitu loh. Walaupun disuruh bayar fitness, pasti tuh suaminya mau. Gitu. Apalagi sekarang bisa fitness di rumah, beli alat-alat yang ringan, lihat YouTube, itu olahraga, insya Allah isinya jadi sehat. Saya di Ramadan ini mentargetkan turun sekitar 5 kilo. Jadi kemarin berat badan itu 94. Masya Allah, sekarang turun menjadi 85. Alhamdulillah, tadi malam saya timbang sudah 81. Nah, 3 hari ini saya wajib untuk turun sampai di paras 80. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran saya punya target lagi untuk turun 5 kilo lagi, jadi 75 kilo saja. Dari 94, 95. Jadi ada sekitar 20 kilo turunnya. Jadi sekarang per hari ini turunnya baru 94 dikurangi 81. Baru 13. Masya Allah, masih ada 7 lagi ke depan. Nah, ini secara fisik bagaimana kita bisa turun berat badan, bisa lebih sehat. Secara intelektual kita harus nambah terus. Yang S1 mudah-mudahan ke S2, S2 mudah-mudahan ke S3, S3 mudah-mudahan ke profesor. Secara spiritual bagaimana kita bisa hidup lebih berarti, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan terlahir kembali. Newborn personality. Secara finansial kita tidak boleh apatis karena Masya Allah Indonesia itu sangat besar, pasarnya luar biasa, tinggal kita menghentikan import durian Bangkok, salak Bangkok, mentimun Bangkok, pisang Bangkok, jeruk Bangkok. Itu saatnya kita udah ganti dengan pisang Tasikmalaya, jeruk Garut, kemudian apel Malang. Ini gimana secara pertanian kita bisa swasembada. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Indonesia itu diembargo, nggak boleh beli apapun dari Korea Selatan. Jadi kita tidak akan pakai Samsung lagi. Kita bisa memproduksi barang sendirian.
dan pasarnya besar, 270 juta. Katakanlah 200 orang saja, 200 juta saja. Sekarang pemakaian handphone itu 1 tahun itu kita import handphone tidak kurang dari 100 juta buah. 100 juta buah handphone kita 1 tahun ini import ini nih, Masya Allah. Indonesia juga saya harap bisa diembargo dari Cina, barang-barang Cina nggak boleh masuk ke Indonesia. Alhamdulillah kalau itu bisa, dan kita memproduksi kebutuhan kita sendiri. Jadi Indonesia bersyukur punya raw material, punya engineer, kemudian ada pembeli. Nah, tidak semua negara seperti ini. Yordan nggak punya apa-apa, Kuwait, Qatar, Bahrain itu nggak punya apa-apa. Tetapi Indonesia punya raw material, punya human resources, dan punya market. Dan di Indonesia labornya murah. Insya Allah ini bisa, Masya Allah. Indonesia kan, kalau Indonesia sekarang 270 juta, itu kan berapa puluh kalinya Yordan. Indonesia itu berapa puluh kalinya Singapura, dan berapa puluh kalinya Denmark, berapa puluh kalinya New Zealand, berapa ratus kalinya Qatar. Jadi Masya Allah, ekonomi kita sangat besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Duta Besar yang saya hormati, itulah mungkin pengantar untuk nanti kita lanjutkan dengan diskusi tentang kita harus terlahir kembali di Ramadan ini, dan kita harus menjadi orang yang lebih optimis, lebih kreatif. Nanti saya ada beberapa materi, masih ada sedikit yang mendorong kita untuk lebih kreatif setelah COVID-19 ini. Ini adalah musibah, tapi jika kita bisa mensiasatinya, bisa jadi ini adalah rahmat bagi kita, karena kita naik secara spiritual, kita naik secara sosial, dan Indonesia bisa menjadi negara eksportir, menggantikan kemarin kita import terus. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali penjabaran dari Dr. Shafi Antonio hari ini. Kita belajar banyak sekali dari berbagai macam aspek. Ini sudah kuliah Ramadan plus ekonomi plus spiritual plus sosial dan lain sebagainya. Subhanallah. Izin merangkum dari apa yang sudah dibahas tadi, bahwa ternyata masa-masa pandemi seperti ini, dengan kita harus menetap di rumah, bersabar di rumah, konsep PSBB, lockdown dan lain sebagainya memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah. Lalu secara ekonomi kita punya aset yang tangible dan intangible. Tangible itu adalah yang secara fisik, yang berwujud, yang mungkin saja bisa hilang dalam kondisi seperti ini. Tapi kita juga harus bersyukur kita punya aset-aset intangible seperti yang sudah disampaikan, ya kita sehat, kita punya anak-anak dan keluarga yang baik, kondisi yang sehat, kondusif, dan lain sebagainya. Nah, di masa-masa seperti inilah sebetulnya tidak banyak yang diambil oleh Allah, tapi banyak yang masih tersisa. Ya, harta mungkin bisa hilang, tapi fisik kita baik, kita punya nama baik yang itu bisa kembali untuk membangun diri kita setelah pandemi ini berakhir. Dan secara sosial, di masa pandemi ini kita punya banyak sekali kelebihan. Lebih memiliki quality time bersama keluarga, mungkin yang berkeluarga sudah bersama dengan anak istri, lalu kita bisa punya lebih banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Lalu juga tadi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, amsik alaika lisanak wal yas'aka baitak wabki ala khati'atik. Jadi untuk kita selama pandemi ini menjaga lisan, merasakan keluangan di dalam rumah, dan juga menangisi segala kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Lalu poin yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah tadi disebutkan juga beberapa hal, bagaimana Corona justru mengajarkan kita sisi-sisi positif dan penuh hikmah. Bagaimana Corona mengistirahatkan manusia yang itu tidak bisa dilaksanakan oleh bahkan peperangan sekalipun. Ternyata oleh makhluk kecil ini manusia akhirnya bisa mengistirahatkan diri dan tidak banyak keluar. Lalu juga menutup tempat maksiat, pemerintah lebih peduli kepada rakyat, bumi lebih bersih dan bisa bernafas, dan kita juga lebih banyak berdoa dan mengingat Allah dan mengingat
kematian tentunya. Dan kita lebih concern dengan kesehatan dan attitude kesehatan, bagaimana bersin, batuk, dan lain sebagainya. Dan kita lebih peduli dengan yang sulit dan orang-orang yang lebih sulit daripada kita. Dan poin terakhir tadi disebutkan bahwa bagaimana setelah pandemi ini kita harus menjadi newborn personality, yaitu dengan bagaimana kita memperbaiki secara finansial, emosional, sosial, lalu juga secara fisikal, intelektual, dan spiritual. Tadi ada konsep fast dan peace yang disampaikan oleh Dr. Syafi Antonia tentang newborn personality. Luar biasa sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu bagi kita untuk membuka termin pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan, mungkin bagi ada yang ingin bertanya. Silakan Pak Dubes. Boleh ya? Silakan Pak Terima Dubes. kasih Pak Moderator, Pak Ustadz, luar biasa paparannya. Jika diizinkan Pak Ustadz, kalau tidak melanggar copyright, paparannya boleh di-share dengan kita-kita. Ya, nanti di-share. Tolong kita dengan senang hati biar mengingatkan terus kita atas petuah-petuah tadi. Luar biasa. Saya belajar banyak hari ini dengan Pak Ustadz, meskipun hanya dalam waktu singkat, ya 30 menit atau lebih. Satu aja Pak Ustadz, mungkin bukan pertanyaan, hanya ingin dapat pandangan dari Pak Ustadz nih yang di tanah air. Jadi tadi kita dalam paparan sudah mendengarkan bagaimana misalnya riwayatnya Aisyah, ada hadis Tirmizi, begitu ya. Bagaimana pentingnya tetap di rumah, ya menjaga lisan, kita istilahnya bermeditasi untuk melihat kembali kesalahan-kesalahan, kekurangan kita. Tapi yaitu tadi Pak Ustadz, kita dari pemberitaan di tanah air, baik medsos maupun televisi, kok ya masih banyak ya saudara-saudara kita yang ya sebetulnya notabene saudara-saudara Muslim kita juga lah di berbagai daerah ya, bahkan tidak hanya di daerah, di Jakarta pun masih kita lihat di beberapa tempat ya, saudara-saudara kita ini masih sepertinya kok tidak mengikuti begitu apa yang sudah diperintahkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, ya disiplinnya sangat rendah, kepatuhannya sangat rendah. Padahal notabene ya mereka, ya saudara kita yang Muslim yang saya yakin juga mereka mungkin sudah tahu paling tidak atau paham benar dengan riwayat-riwayat yang tadi disampaikan Pak Ustadz, riwayatnya Aisyah, ada hadis-hadis Tirmizi, ada kisah Umar bin Khattab terkait dengan Ta'un misalnya. Mereka sudah tahu semua tuh karena dalam pengajian-pengajian mereka selalu ikuti. Tapi itu tadi begitu si COVID yang virus hanya 150 nano itu datang, sepertinya hilang semua tuh Pak Ustadz ya. Petuah-petuah hadis-hadis pengalaman-pengalaman di masa-masa Rasulullah misalnya. Itu aja Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas siraman rohaninya dan pengetahuannya. Mohon nanti ditunggu sharing paparannya bisa dibagikan ke kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Duta Besar yang telah menyampaikan komentarnya. Baik, kami masih tunggu bagi hadirin yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk mungkin langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Syafi Antonio. Oke, kalau belum saya jawab dulu. Siap. Ya, memang salah satu kendala ini pertama adalah bagaimana antara pilihan kebijakan ya. Ada beberapa negara memang yang mengambil kebijakan di awal itu sangat ketat, kemudian lockdown-nya itu benar-benar di locking, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ada kerumunan,
kemudian diturunkan tentara, yang melanggar dipenjara. Ya, itu seperti Singapura, mungkin seperti Denmark, New Zealand, itu benar-benar ketat. Nah, subhanallah, qadarullah Indonesia itu kita memiliki Menteri Kesehatan yang tidak yakin ada corona di awal. Kemudian ada yang mengatakan dengan jamu bisa selesai. Itu berimbas ke bawah. Jadi, dan kita kehilangan waktu yang sangat penting di 1 bulan pertama. Akhirnya baru setelah Maret pertengahan mungkin kita rada serius. Memang yang paling bagus itu Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang itu harusnya di lockdown. Di hari-hari pertama itu nggak boleh bergerak sama sekali sebelum ini ke daerah. Nah, bagi yang miskin itu harus dikasih BLT dengan cepat. Nah, memang kendala kita itu BLT-nya diberikan secara tunai dengan beberapa lapis, jadi rada lambat. Beberapa negara BLT itu memang diberikan by transfer gitu. Nah, harusnya itu bisa dan sangat mudah. Sekarang tidak perlu ke bank untuk buka akun, cukup ada nomor telepon, ada KTP, nanti bisa buat virtual account, nanti ditransfer ke yang bersangkutan. Ini diaplikasikan di Australia. Nah, tetapi supaya menghindari tidak dibelanjakan habis duitnya, katakanlah jika dibantu 1 bulan 2 juta misalnya, maka ditransfernya itu setiap minggu, jadi 500.000 untuk seminggu, 500.000 untuk seminggu, 400.000 untuk seminggu, terus ya begitu. Dan ini akan menghilangkan kebocoran-kebocoran yang sekarang sangat amat banyak sekali kebocorannya itu. Saya rada mendalami sedikit, ada beberapa teman yang minta pembiayaan karena mau ikutan di Departemen Sosial. Tersisa cuma 200, itu juga ada ke kiri ke kanan, kantongnya 15.000, terus tidak memandang merek, di situ juga terjadi bocor lagi, kemudian Masya Allah itu banyak lah. Ini aib kita. Nah, saya pertanyakan, kata saya kenapa nggak ditransfer aja itu, uang itu yang 300.000 per kantong itu langsung, selesai itu, dalam 1 detik selesai. Tapi itu mungkin, dan itu akan menghidupkan ekonomi sekitar, pasar-pasar tradisional akan hidup, tukang-tukang dagang akan hidup, tukang beras akan hidup. Nah, sekarang ini yang untung itu adalah pedagang besar seperti Unilever, Indomarko, Indofood, karena barangnya kornet, sarden, mie instan. Yang dibeli bukan sayur dan bukan daging eceran atau ikan nila atau ikan mas, tapi yang dibeli adalah barang-barang yang packaging gitu. Jadi saya melihat ratusan triliun ini akan masuk ke perusahaan-perusahaan korporasi lagi. Nah, kenapa saudara kita itu tidak bisa disiplin? Jawabannya karena tuntutan perut ya. Bagi yang kelas menengah atas, dia di lockdown sebulan, 2 bulan mungkin masih banyak tabungan, masih bisa survive. Tapi itulah buruh tani, kemudian juga kuli bangunan, tukang ojek, tukang taksi, itu tidak bisa survive kalau nggak keluar. Tuntutan perut dan kebutuhan ekonomi, dia tidak harus keluar. Dia baru bisa di rumah jikalau dikirim uangnya ke rumah. Saya ulangi, dia baru akan tinggal di rumah jikalau uangnya itu dikirim ke rumah. Nah, besarannya itu ya sesungguhnya 2 juta 1 bulan atau 3 juta yang paling enaki cukup itu. Dan itu supaya cepat, Jakarta di lockdown hari Senin, ya udah hari Sabtu, hari Minggunya ditransfer, selesai itu. Jadi Senin kita bisa jalan itu lockdownnya. Seperti itu. Ini dilaksanakan di Australia, demikian juga dilaksanakan di Malaysia. Malaysia sekarang Masya Allah ekonominya sudah bergerak lagi, sudah dibuka lagi, justru rakyatnya yang belum mau, pemerintahnya sudah suruh buka, rakyatnya tingkat kesadarannya tinggi, mereka masih belum mau, lebih baik aman banget sebelum itu dibuka, nanti banyak yang tertular, kemudian masuk lagi. Seperti itu Pak Dubes. Baik, terima kasih Dr. Syafi atas pemaparannya, luar biasa sekali. Tadi kita dengarkan bagaimana problematika yang sekarang hadir muncul di Indonesia terkait
masyarakat yang kurang patuh dan lain sebagainya, yang itu tidak lepas dari kondisi ekonomi dari masing-masing masyarakatnya tersebut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada hadirin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait tema kita pada hari ini, yaitu the power of belief and creativity during pandemic. Kami persilahkan. Baik, Belum ada sepertinya. mudah-mudahan Dokter. sudah cukup. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim kembali. Dan saya kangen banget. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim di aman sambil makan makan mandi, makan mabi, Mansaf. makan mansaf. Ya, puas dengan Pak Dubes baru sekilas saja di Yordania, insya Allah nanti bisa jalan-jalan ke Palestina mudah-mudahan bersama-sama. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Baik, sebagai penutup, mungkin Dr. Syafi ada yang ingin disampaikan terkait creativity, mungkin tadi di akhir ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai penutup. Ya, sebagai pamungkas, bagi Bapak-Bapak di KBRI, Masya Allah kita bersyukur memiliki saudara-saudara yang sangat berdedikasi untuk membantu masyarakat Indonesia di Jordan. Mudah-mudahan diberkahkan semua amalnya di aman. Bagi adik-adik mahasiswa, this is your golden time, the diamond opportunity. Ini adalah kesempatan emas dan fursah az-zahabiyah yang harus dioptimalkan karena tidak akan terjadi dan tidak akan terulang dapat beasiswa atau dapat beasiswa dari yayasan orang tua dan punya kesempatan untuk belajar. Jadi mohon ditargetkan pulang dengan hafal Quran, dengan bahasa Inggris yang baik, dengan bahasa Arab yang fasih, dan membangun network selama di Jordan, serta kita mau menjadi otoritas dalam bidang ilmu tertentu. Itu saja yang bisa menjadikan kita akan jadi excellent nanti, dan ini adalah kesempatan emas. Mudah-mudahan mahasiswa dari NU Muhammadiyah dan secara umum akan menjadi mahasiswa-mahasiswa teladan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafi Antonio atas pemaparannya, luar biasa sekali. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir bersama kita semuanya. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Kami selaku moderator berterima kasih sekali lagi dan mohon pamit. Acara kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Dr. Syafi Antonio dan juga Saudara Ahmad Giyas Fawaz yang telah membawakan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita bersama. Mari kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC, mohon maaf jika terdapat ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kita ambil dokumentasi dulu Bapak Ibu sekalian. Iya. Sudah dibukakah semuanya kameranya? Oke, bagi yang belum buka kamera masih ditunggu. Ya, kita buka yang pertama dulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua, ada halaman kedua ini. Iya, kita ambil fotonya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian sudah berkenan hadir dalam kuliah Ramadan kolaborasi PCI NU, PCI Yordania dan didukung penuh oleh KBRI Aman. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa nanti di forum-forum selanjutnya. Insya Allah kami dari PCNU di malam takbiran di hari Sabtu depan sesuai jadwal akan mengadakan kuliah Ramadan terakhir. Insya Allah sebagai narasumber akan hadir bersama kita Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taji Yassin Maimun, yang akan bersama dengan kita Insya Allah mengadakan takbiran bersama, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.